Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta Davina Agusdianti dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Biologi. Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, siapakah sebenarnya kita ini? Apa tujuan kita hidup di bumi? Al-Quran sebagai petunjuk hidup umat Islam yang memberikan jawaban yang mendalam tentang hakikat manusia. Video ini akan menjelaskan dua peran sentral manusia menurut Al-Quran dan bagaimana pemahaman ini membentuk perilaku serta tanggung jawab moral kita. Yang pertama, manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani. Kita adalah perpaduan unik. Ada aspek al-basyar atau jasmani yang membutuhkan makan, minum, serta istirahat. Ini merujuk pada sifat biologis kita sebagai manusia biasa. Kebutuhan ini diakui dalam Al-Quran, surat Al-Imran ayat 14. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا Wallahu indahu husnul ma'ab. Yang menyebutkan fitrah manusia mencintai syahwat. Tapi kita juga adalah al-insan, makhluk rohani yang membutuhkan ketenangan jiwa, tujuan hidup, dan koneksi spiritual. Ketika aspek ini dominan, manusia cenderung pada kebaikan dan ketaatan. Keseimbangan antara raga dan jiwa ini sangat penting agar tidak hanya hidup untuk memenuhi nafsu duniawi, namun juga mengisi kebutuhan rohani kita melalui ibadah dan zikir. Seperti yang diingatkan dalam Quran surah Al-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Kedua, manusia sebagai khalifah dan hamba Allah. Dua peran ini adalah mahkota bagi manusia. Sebagai hamba Allah, hidup kita didedikasikan untuk mengabdi dan taat kepada Sang Pencipta. Ini bukan perbudakan, tapi bentuk cinta dan ketundukan sukarela yang memberikan arah hidup. Tujuan penciptaan kita secara eksplisit disebutkan dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Sebagai khalifah di bumi, kita adalah mandataris atau pemimpin yang bertugas mengelola, menjaga, dan memakmurkan bumi dengan adil. Ini adalah amanah besar, bukan kekuasaan tanpa batas. Ayat fundamental ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 30.
وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Saat Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Tanggung jawab ini menuntut kita untuk berlaku adil, bijaksana dalam mengelola sumber daya alam dan sosial. Lalu, apa relevansinya dengan perilaku kita sehari-hari? Pemahaman ini membentuk kerangka moral yang kuat. Ketaatan sebagai hamba Allah menjadi fondasi etika kita saat menjalankan peran. Sebagai khalifah, kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri, pada lingkungan dan sesama manusia. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم Innallaha alimun khabir. Menekankan pentingnya saling mengenal dan bertakwa, bukan membeda-bedakan. Al-Quran menjadi kompas yang memandu kita untuk berlaku jujur, adil, dan berakhlak mulia dalam setiap interaksi, memastikan bahwa kekuasaan kita sebagai khalifah dilandasi oleh ketaatan kita sebagai hamba. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu ini menjadi amal untuk kita di dunia akhirat nanti. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.